Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabik pun. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 TPB 9. Di video kali ini, kami akan membahas penerapan gaya Lorentz pada motor listrik Tamiya. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo berkenalan dengan anggota kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Indra dari Prodi Teknik Elektro, Arik dari Prodi Teknik Elektro, Insanul dari Prodi Teknik Elektro, Ister dari Prodi Teknik Elektro, Najla dari Prodi Teknik Biomedis, dan Ove dari Prodi Teknik Biomedis. Kita masuk ke pembahasan topik pertama, yaitu gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya dalam bidang fisika yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Alat dan bahan. Yang pertama tabung dinamo, yang kedua motor listrik, 3 lilitan tembaga, 4 chassis, 5 gear, 6 kuningan, 7 roda, 8 baterai. Tamiya Mini 4WD. Tamiya merupakan miniatur mobil bermesin dinamo dengan sumber tenaga sepasang baterai yang dikendalikan oleh remote control. Mainan ini menggunakan motor listrik untuk bergerak. Prinsip kerja mobil Tamiya dimulai melalui teori kawat yang dililitkan pada besi dan dihantarkan listrik akan menimbulkan medan magnet yang bersumber dari baterai dan dinamo sebagai penggerak. Dinamo adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dinamo ini nantinya akan memanfaatkan prinsip kerja elektromagnetik, yakni dari kumparan serta medan magnet yang dimilikinya. Chassis dan gear. Chassis di dalam Tamiya 4WD merupakan bagian rangka kereta atau badan induk kereta. Chassis digunakan untuk memasang gear, motor, bumper, tayar, roller, dan bagian-bagian Tamiya yang lain. Chassis di dalam Tamiya 4WD terbagi ke dalam beberapa jenis. Gear Tamiya adalah komponen yang sangat penting dan berperan sebagai penggerak mobil selama perlombaan. Tamiya Pinion Gear merupakan jenis gear yang berfungsi untuk meneruskan tenaga putar dari dinamo menuju poros penggerak. Komponen ini memiliki ukuran yang sangat kecil, meskipun begitu perannya sangat penting dan dapat memengaruhi kualitas dari mobil mini 4WD yang kamu miliki. Roda. Dengan ban atau roda mobil mini 4WD yang diset dengan diameter kecil, maka mobil Tamiya ini akan memiliki performa yang bagus pada saat start awal dan berbelok. Dengan ukuran diameter yang kecil, maka bagian roda atau ban yang pocket track akan lebih kecil dan memiliki jarak permukaan chassis dan track yang lebih rendah sehingga baik untuk berbelok atau melewati belokan. Ukuran ban atau roda dengan permukaan yang sempit akan memberikan tingkat gesekan antara track dan roda yang sedikit sehingga mobil dapat melaju dengan kecepatan maksimal karena tenaga dari mesin yang disalurkan ke roda atau ban tidak mendapatkan hambatan sehingga titik maksimal putaran ban atau roda yang diperoleh. Baterai merupakan sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang kemudian akan digunakan oleh suatu perangkat elektronik. Ada yang kemudian dinamakan rechargeable battery, yaitu baterai yang kemudian dapat diisi ulang seperti yang biasa terdapat pada telepon genggam. Baterai sekali pakai juga disebut dengan baterai primer, sementara baterai isi ulang disebut baterai sekunder. Yang terakhir yaitu kuningan. Kuningan adalah logam campuran dari tembaga dan seng. Tembaga merupakan komponen utama dari kuningan, dan kuningan biasanya diklasifikasikan sebagai paduan tembaga. Warna kuningan bervariasi dari coklat kemerahan gelap hingga ke cahaya kuning keperakan tergantung pada jumlah kadar seng. Langkah-langkah pembuatan Tamiya. Dalam perakitan Tamiya, yang pertama kita siapkan tabung dinamo yang di dalamnya sudah dipasangkan magnet. Lalu masukkan motor listrik ke dalam tabung dinamo. Setelah dimasukkan, kemudian tutup dengan penutup tabung dinamo. Tutup dengan kuat agar tidak mudah terlepas. Lalu pasangkan gear ke besi motor listrik. Pasangkan dengan kuat agar tidak mudah terlepas. Setelah dipasangkan,
pasang dinamo ke kuningan yang telah disetting. Setelah dipasang, kemudian pasangkan ke chassis dan sesuaikan agar gear yang ada di dinamo pas dengan gear yang ada di ban. Lalu siapkan gear 4WD. Lepas bagian penutup depan. Ketika sudah dilepas, pasangkan gear 4WD. Pasangkan dengan pas agar rodanya dapat berputar. Setelah itu, pasangkan kembali penutup depan. Pasangkan dengan kuat agar tidak terlepas. Lalu tutup gear dengan penutup gear. Tutup dengan kuat agar tidak terlepas. Lalu setelah itu pasangkan ban-ban yang sudah disediakan. Ketika ban sudah dipasang, pasang baterai. Pasang baterai sesuai dengan arah yang ditentukan. Lalu pasang penutup baterai dan hidupkan. Ketika sudah hidup, pasang bodi, lalu kunci dan uji coba apakah berhasil berjalan. Perbandingan dinamo A yaitu 30 liter dan B 36 liter. Dinamo A lebih cepat dibandingkan dinamo B. Kenapa bisa terjadi? Karena lilitan sangat berpengaruh terhadap kecepatan yang dihasilkan dinamo. Banyak jumlah lilitan berbanding terbalik dengan kecepatan putaran dihasilkan. Hal ini karena banyak jumlah lilitan kumpara maka akan semakin besar beban massa kumpara tersebut dan akan meningkatkan gesekan yang terjadi pada rotor. Kekurangan alat. Ketika dinamo yang digunakan memiliki lilitan lebih banyak, maka energi listrik yang diperlukan akan lebih besar. Ketika konsumsi baterai meningkat atau lebih besar, akan menyebabkan komponen dinamo cepat panas. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa lilitan berpengaruh terhadap kecepatan yang dihasilkan dinamo. Banyaknya jumlah lilitan berbanding terbalik dengan kecepatan putaran yang dihasilkan. Hal ini karena semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan, maka akan semakin besar beban massa pada kumparan tersebut dan akan meningkatkan gesekan yang terjadi pada rotor. Sekian video dari kami, adapun salah kata atau penyampaian kami mohon maaf. Terima kasih.